Oke, selamat datang kembali di trading forex online. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan memanage trading forex. Di antaranya yang kita akan pelajari, pertama mengatur resiko, kedua mengatur emosi, ketiga terkait dengan kebiasaan buruk saat trading, kita harus ketahui. Empat, ciri-ciri trader sukses. Yang kelima, menentukan waktu trading, dan enam, menghitung rasio resiko. Oke, di antara keenam ini yang saling terkait erat dengan kondisi para trader menjadi penentu di trader itu menjadi trader yang sukses atau tidak, itu terkait dengan mengatur resiko dan mengatur emosi. Terkait dua hal inilah yang banyak para trader itu menjadi tak terkendali karena resiko yang tidak mungkin sudah ditetapkan, hanya saja tidak konsisten untuk menjalankannya. Sehingga kondisi emosi pun tidak stabil pula. Oke, kita lanjut aja. Mengatur resiko adalah salah satu pilar paling penting dalam trading. Seorang trader harus memikirkan hal ini sebelum memulai trading forex. Hal ini bukanlah soal berapa keuntungan yang bisa dicapai oleh seorang trader, namun yang lebih penting adalah seberapa lama seorang trader mampu bertahan di pasar forex yang sangat kompetitif. Nah, inilah yang menjadi landasan utama ketika orang mengambil entry dengan jumlah target profit yang ditetapkan atau bahkan terkait dengan menetapkan batas resiko loss yang dia atur dari setiap tradingnya. Nah, seringkali kita juga melihat kasus di mana seorang trader yang memiliki trading yang bagus, namun terkadang transaksi yang dilakukannya bukannya malah menghasilkan untung, namun pada akhirnya malah merugi. Dan hal ini bisa terjadi pada seorang trader yang memiliki pengelolaan uang yang buruk. Contoh yang seringkali terjadi adalah tidak memasang stop loss. Stop loss terlalu kecil sehingga mudah terkena sebelum harga berbalik arah sesuai dengan perkiraan awal trader. Selanjutnya, stop loss terus diperlebar dengan harapan akan berbalik arah sesuai dengan perkiraan awal trader. Pertama, tidak memasang stop loss karena ada beberapa kondisi yang para trader itu tidak memasang stop loss, tapi itu bisa dijelaskan secara logika. Tetapi ada yang tidak memasang stop loss karena tanda kutip mereka ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tidak memasang stop loss, ataupun bisa menahan diri untuk tidak langsung meng-close walaupun batas rasio resiko loss-nya sudah terpenuhi. Stop loss terlalu kecil. Ini bisa terjadi karena memang analisanya tidak sesuai. Lalu menganggapan bahwa stop loss-nya terlalu kecil. Akibatnya, stop loss terus diperlebar dengan harapan tren akan berbalik arah sesuai perkiraan trader. Inti dari hal ini adalah manajemen risiko yang seharusnya diketahui dan dijalankan oleh trader yang ingin sukses dalam melakukan aktivitas tradingnya. Dalam hal ini pun ada beberapa faktor yang masih dalam kendali seorang trader, yaitu modal, itu jumlah nominal uang yang ditanamkan ke akun forex yang menjadi margin kita. Tipe rekening, yaitu jenis rekening yang dibuka oleh trader di broker standar atau mini atau bahkan mikro. Ukuran lot, jumlah lot yang ditransaksikan atau jumlah volume yang ditransaksikan, itu ini masih dalam kendali kita. Frekuensi, jumlah seberapa sering seorang trader melakukan transaksi,
ini pun masih dalam kekuasaan kita. Risk exposure, seberapa persen modal yang berani dipertaruhkan setiap transaksi, itu juga murni dari kita yang mengatur. Nah, kelima hal inilah yang harus dikondisikan oleh seorang trader agar dia bisa stabil di tradingnya. Karena tidak mungkin menjadi seorang trader pertama dia untung besar, tetapi pada langkah berikutnya ternyata tidak memperoleh keuntungan. Inilah yang jadi masalah. Oleh sebab itu penguasaan terhadap bagaimana menghitung modal, lalu memilih tipe rekening, jumlah lot yang digunakan setiap trading, frekuensi seberapa banyak dia bisa melakukan trading, itu harus terukur. Dan yang terakhir, jumlah persentase yang diperhatikan setiap transaksi. Pastinya lebih pada mendekati kepada seberapa banyak ketidakmampuan diri kita untuk bisa melanjutkan trading. Karena jika hal ini tidak dipahami, maka dia akan terus trading sampai dengan marginnya habis. Dan ini kita tidak ingin. Dengan mengetahui dan menetapkan parameter di atas, maka trader bisa mengetahui seberapa besar resiko setiap trading dan seberapa lama trading bisa bertahan dalam kondisi paling buruk sekalipun. Trader bisa menetapkan stop loss dari parameter yang telah ditentukan di atas. Misalnya dengan modal 3.000, risk exposure trade-nya sebesar 1% saja, maka trader bisa menetapkan stop loss bila kerugian telah mencapai $30. Fee yang ditentukan oleh stop loss pun bervariasi tergantung pada jumlah lot yang ditransaksikan oleh trader. Dari hal ini, maka sebelum kita masuk ke sesi berikutnya yaitu mengatur emosi, emosi bisa sangat mudah teratur jika kita sudah memiliki resiko, sudah memiliki batasan-batasan resiko, plan-plan resiko, pengaturan-pengaturan resiko. Ya, ini kenapa? Karena emosi yang stabil, emosi yang luar biasa, itu akan hilang begitu saja jika resiko yang dibuat itu asal-asalan. Resiko yang coba dijalankan itu tidak ada batasannya. Jadi ketika dia kapan harus mulai berhenti, kapan harus memulai aktivitasnya, seorang trader juga harus tahu. Pasar yang kurang baik, trader bisa jadi mengukur loss-nya itu tidak besar, rendah. Tetapi jika pasar kondisinya baik, jadi parameter untuk mengukur rendah aktivitasnya menjadi berbeda. Dan ini pula yang harus kita pahami bahwa setiap trader hendaknya harus memiliki resiko pengaturan yang baik. Karena jika kawan-kawan sudah mulai terjun di trading forex, tetapi kawan-kawan lupa dengan bagaimana planning kawan-kawan untuk bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dari trading forex. Alhasil dengan kondisi seperti itu membuat kawan-kawan menjadi tidak terarah tradingnya. Dan otomatis ketidakjelasan arah trading membuat hal yang tidak diinginkan banyak terjadi. Oleh sebab itu, kawan-kawan perhatikan pengaturan resiko kita, dan ini harus jelas agar kita benar-benar menjadi trader yang sukses ya. Oke, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menapaki kawan-kawan menuju kesuksesan. Bye-bye.